Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi malam ini, Jumat malam, Saban Minggu. Kita tongkrongin teras Dr. Ari. Ya, Cak Hendra sudah hadir. Sebentar kita tunggu kehadiran teman-teman juga, Cak Hendra. Santai kita. Ya, jadi teman-teman, ini sekalian saya update sedikit ya. Pak Roni sudah bergabung, terima kasih. Saya sedikit update tentang acara teras Dr. Ari ini. Soalnya ditanya tadi sama kawan, ini muaranya kemana sih teras Dr. Ari gitu ya. Ya saya kira kita cuma menghimpun sebanyak-banyaknya referensi ya tentang musik, seni, budaya, dan pendidikan dari tokoh personal ya, individual yang semuanya unik. Seperti yang malam ini kita akan undang hadir bersama kita ya, Pak Hendra Gema Dominan. Nah, terima kasih Mas Rinaldi sudah bergabung. Terima kasih Roni. Terbalik kita nih Pak. Terbalik. Oke. Ternyata dia agak fleksibel deh kalau dibolak-balik. Wah, Cak Hendra. Assalamualaikum Cak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Cak, nggak apa-apa ya Cak ya? Ya. Atau Bapak ini, kayak mana nih? Pak Kabit ya? Cak aja. Iya. Ya jujur, saya sama Hendra kebetulan satu alma mater. Kami sama-sama mengecap pendidikan di Jogja. Jadi ada kemudahan buat saya menyapa Cak Hendra dengan sedikit bebas. Kalau beliau udah jadi artis mungkin nggak berani saya. Ya, sebentar Cak Hendra, saya perkenalkan dulu Cak Hendra ini. Jadi gini ceritanya Cak Hendra. Ini nanti video kita ini akan kita kemas ulang jadi podcast. Jadi nanti akan lebih menarik dan tersimpan dengan rapi. Nah, saya perkenalkan dulu kawan-kawan. Ini siapa Cak Hendra sebenarnya ya. Hendra Gema Dominan. Lahir Agustus, sebentar lagi ulang tahun ya, kita tunggu. Alhamdulillah. Ya, sebaya lah sama saya, lahir tahun 70-an. Iya. Biar jangan ketahuan. Nah, Cak Hendra ini menarik, nanti kita tanya kok bisa akhirnya beliau masuk dalam jajaran pemerintahan ya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Olahraga, Budaya, dan Pariwisata. Ya, nanti selanjutnya nanti kita dengar ceritanya. Yang pasti jabatan terakhirnya saat ini adalah Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, Madura. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Dokter. Nah, sekarang kita sisi lainnya dari Cak Hendra ya. Jadi beliau ini di samping dinasnya ini luar biasa loh. Jadi pernah 7 tahun ya sejak 2005. Ini dugaan saya ini mungkin saat-saat nganggur dulu ya. Beliau sejak 7 tahun loh jadi instruktur musik di Master Musika Course ya, Bangkalan. Ya saya kira dari namanya keren ini ya. Nanti kita dengar cerita beliau tentang sekolah musik ini. Kemudian beliau juga pernah menjadi penata musik unggulan untuk parade lagu daerah di Taman Mini Indonesia Indah. Tidak hanya dinas ya, dinasnya juga berkarya luar biasa. Nah, lain-lainnya lagi ini mungkin teman-teman bakal terkejut ini ya. Ada ya dulu barengan sama saya dan teman-teman kita bangun YGU sama-sama di kampus Jogja. Itu dia. Dan sekarang kami bertemu lagi dan meneruskan ya YGU walaupun secara virtual. Saya sambil sapa kawan-kawan nih. Makasih banyak Bang Jo yang sudah bergabung. Semangat pokoknya kita malam ini. Nah, beliau juga punya album Rock Low. Kompilasi rock lawas se-Jawa. Yes, ini kalau ada demonstrasinya lebih asik lagi Cak nanti Cak. Tak todong ya.
Oke, terus Jam Karet. Ah, ini full album. Pokoknya teman-teman coba deh lacak akunnya Cak Hendra ini di mana ada musik-musik beliau terdapat ini. Cadas Iya. mah, cadas. Ya, dan beliau sangat sangat kaya referensi ya untuk musik rock ya. Terbukti setiap hari itu diupload di Facebook gitu album-album. Luar biasa koleksinya. Jadi, Aduh. jadi bikin malu nih. Enggak lah, ini yang perlu teman-teman pahami ya. Oke. Nah, nanti kita akan ketemu kenapa judul malam ini kita sebut pegawai seni, yang dalam hal ini Siap. menghadirkan pegawai nyeni. Ya, tadi belum Oke. semua saya sampaikan, ada lagi Tell Me Brothers ya, single. Ini baru tahun ini dikeluarkan. Nah, kemudian Ya. ada lagi Elegi nomor 1. Ya, ini kalau bahasa Jermannya Song für Gitarre and Piano. Oh, ya. Luar biasa. Mbak Putri sudah bergabung. Terima kasih Mbak Putri. Nah, Bang Jo. Oke, Selamat selamat malam, Mbak malam Putri. Cak Hendra. Alhamdulillah. Siap. Luar biasa, sehat ya Cak ya. Alhamdulillah, Pak Dokter. Saya panggil Pak Dokter ya, tidak apa-apa ya, Andi, ya. Terserah. Sebenarnya Oke, TS Pak Dokter Ari Dokter. ini branding saja. Jadi kayak Branding ya. maunya seperti dokter apa tuh? Kalau di sepatu tuh ada Dokter Kane ya. Oh, Dokter Ken, siap. Kayak gitulah. Yang penting jangan seperti Dokter Stein hanya Halloween ya. Alright, Cak Hendra, Oke. ini tadi saya coba ini ya. Kita mungkin sebelum kita berkenalan dulu ya. Cak Hendra, Oke. kok bisa sampai ke Jogja, ceritanya kayak mana tuh? Awal ya, Mas. Sorry, selamat malam untuk teman-teman yang sudah Malam. bergabung di sini. Pertama-tama saya banyak mengucapin dulu kepada owner Teras Dr. Ari ini. Terima kasih untuk sudah Sama-sama. memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa malam ini jagongan bersama ini. Nah, ini Siap. jagongan bersama santai. Yoi. Ini asal muasalnya begini Mas Ari. Ini kita cerita dari dulu mungkin ya. Iya. Karena memang mungkin saya ini hidup di lingkungan yang sangat menyukai musik mungkin zaman itu. Oke. Jadi dari kecil, dari saya SD itu mungkin pengaruh dari papa, mungkin orang tua, dari yang memang beliau ini adalah juga orang yang hobi atau bisa dikatakan dia juga di Bangkalan ini juga sebagai pelopor ya band di Bangkalan, di Kabupaten Bangkalan. Dia Apa tuh aliran musiknya apa? Dia band home band dari Pemkab. Jadi band plat merah, Dr. Ari. Oke. Ya. Band plat merah yang bernama Cakranada. Oke. Cakra ini mengacu kepada sebenarnya kerajaan Bangkalan, Cakraningrat begitu ya. Siap. Makanya di situ memang Ebes ini, papa ini memang salah satu orang keluarga yang masih ada keturunan itu. Ya. Oke. Nah, cuman beliaunya ini memang sangat menyukai seni. Akhirnya mungkin setiap hari beliau ini bermusik, latihan musik, nyetel kaset, ya dulu piringan hitam. Ya akhirnya mau nggak mau kita terimitasi ya mungkin ya Mas Ari. Siap. Pakai bahasa musik ya. Itu tadi bapak ya, bapaknya Mas Hendra ya. Iya, papa. Saya panggil papa. Masih ada, almarhum. masih ada papanya. Almarhum sudah. Almarhum sudah lama. Al-Fatihah untuk beliau. Ya, Amin, terima kasih ya. Cak Hendra. Ya, lanjut terus dari keluarga yang memang dari keluarga ekosistemnya itu, musik ya. Jadi di situ saya dulu dicekoi dengan musik-musik The Beatles. Oke. Itu SD saya sangat kaprah dengan Beatles. Hard rock, musik-musik zaman tahun 70-an itu Led Zeppelin, Black Sabbath, sampai 70-an ke 80 Iron Maiden, heavy metal muncul ya. Dan band-band lokal, dari band-band lokal saya masih sangat paham betul gimana itu ada SAS, ada God Bless, ada Terancam, ada apalagi yang sebelum itu yang namanya agak ini itu. Lupalah, banyak tuh Mas Ari ya. Jadi itu masih kita simpen rilisan fisiknya. Itu saat itu Cak Hendra udah main alat musik saat itu? Belum ya. Oh, oke. Belum. Karena memang apa tuh? Saya
mulai belajar musik itu main gitar itu ya mungkin dari SD kelas 6 lah. Oh, SD wow. kelas 6 ya. Oke. Cuman belum serius. Belum Oh, serius ya, cuman sekedar suka aja, senang aja, bermain-main aja. Akhirnya di SMP, menginjak SMP tetap yang namanya senang musik itu sudah tidak bisa saya pungkiri. Jadi saya sangat suka sekali, penasaran sekali kalau ada dulu itu lagu-lagu band-band rock zaman itu, karena memang tahun itu memang era band rock, dokter. Jadi zaman saya hidup di situ 90-an itu, saya SD SMP itu memang di mana di musik di Bangkalan itu atau mungkin di Indonesia ya, tahun segitu itu memang ranahnya rock ya. Jadi kalau nggak main rock itu bukan musik katanya dulu di zaman di Bangkalan. Waktu itu Cak Hendra SD ya? SD kelas 6. SD. Wah, itu sudah ngeband tuh, Cak. Aku udah ngeband. Iya, ngeband. Sama. Tapi saya bukan gitaris waktu itu. Aku jadi vokalis. Oh, gitu malah. Oh iya, pantesan. Malah lucu ya. Malah jadi vokal lagi, Mas. Sebenarnya ya wajahnya masuk sih ke vokal daripada ke gitaris. Tapi kalau badannya oke gitaris. Tapi kalau wajahnya aduh, ayo temen deh. Ada Mas Aris nih. Ada Mas Aris, halo Pak. Petrus. Ada Mas Sony, terima kasih. Sony. Tretan Legasi. Iya. Ya, terima kasih. Oke, terus ngeband berarti ya? Setelah itu. Ngeband. Ya, ngeband dulu, bukan ngeband dulu nih. Ngeband. Gimana tuh bedanya tuh? Jadi pada waktu SD itu saya sudah sama guru saya, kita ngeband, saya jadi penyanyi. Di situ bawain lagu-lagunya God Bless. Ya. God Bless. Terus zaman dulu kan banyak vokal-vokal solo tuh. Ikang Fauzi, God Bless, Gito Rolis, ya, Matalbar. Itu kita bawa-bawain semua itu. Baru mulai muncul, saya ingin memainkan alat musik ini SMP kelas 2. SMP kelas 2 itu baru muncul, ingin memainkan instrumen. SMP kelas 2. Tapi sebelumnya, ntar dulu kita cek dulu vokalnya. Coba, God Bless ya. Di suatu hari. Aduh. Terus gak iso rock gitu Mas Ari ini. Ku duduk sendiri. Menjilat. Coba. Yang saya tahu itu menjilat matahari ya. Coba tarik dulu suara Afat Albar. Sudah enggak bisa nih dokter. Sudah bisa lagi. Sudah enggak bisa. Nanti ketawa semua itu. Oke, Cendra. Ya, terus siap. Pindah ke gitar kapan? Pindah ke gitar ini begini ceritanya. Zaman itu memang band di Bangkalan belum banyak. Ya. Belum banyak band-band di Bangkalan, belum banyak. Cuman di situ memang anak muda zaman itu, zaman saya itu memang banyak sekali yang menyenangi era itu rock nih. Rock ya. Entah rock lokal atau rock barat. Dulu koleksi-koleksi kaset itu banyak sekali. Apalagi gabungan memang Dr. Ali juga tahu Surabaya. Kita Bangkalan, dekat dengan Surabaya. Surabaya barometer musik rock di Indonesia itu malah ya, di Jawa Timur ya. Itu barometer. Malang. Jadi di situ Malang, Surabaya. Jadi kita berdekatan dan teman-teman saya juga banyak menyenangi itu. Akhirnya kami di sini ikut juga suka gitu loh ya. Ya lepas dengan itu tetap saya akhirnya pengen serius-serius kita ngeband sama teman-teman di SMP, dan SMP kelas 3 ini aku punya keinginan kursus. Kursus gitar. Zaman dulu kalau yang namanya kursus gitar itu kan hal yang sangat luar biasa, dokter ya. Jadi tidak ada di Bangkalan, tidak ada. Kita harus ke Surabaya. Surabaya. Pulang balik ya, Surabaya. Balik ya, pulang balik itu. Masih naik kapal itu ya? Naik kapal, naik ferry, dokter. Ya. Naik ferry kita hari Sabtu sore. Berapa lama nyebrang? Saya di sana itu sampai grade 6 ya, 2,5 tahun lah. Enggak, nyebrang kapal itu berapa lama? Sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Persis kayak kisahnya ini, kaknya Ina Rasiki yang dulu belajar piano dari Sabang ke Banda Aceh.
juga Gitu dari ya. Pulau. Iya. Persis kayak Madura. Keren. Yuk lanjut. Keren ya. Terus Oke. belajar apa tuh gitar? Jadi klasik ya. Oh, Jadi oke. zaman itu memang musik klasik itu tidak banyak disukai karena Ya, mungkin apa ya, kurang kaprah ya Mas Dokter ya. Jadi ya. dulu itu elektrik sukanya Oh, teman-teman itu. Jadi teman-teman banyak yang ada yang elektrik, saya malah ambil klasik zaman itu. oke. Ya, saya ambil klasik. Moro-moro saya serius sampai di situ saya dulu sekitar 3 tahunan lah. Ada di mana? Di Yasmi, di Jalan Oke. Yasmi, Yayasan Yayasan Musik Indonesia Akademi apa? Musik Indonesia, ya. Oh. Itu terus setelah SMA saya tetap lanjut itu ya. Di Siapa Yasmi itu gurunya tuh, Cak? akhirnya almarhum Mas Gurunya? Yanto. Mas Yanto. Oke, almarhum. Iya, Oke. almarhum Mas Yanto. Itu betul-betul aku itu guru pertama saya yang memperkenalkan saya suka banget terhadap musik klasik. Akhirnya memperkenalkan juga ke isi. Ini dia ketemu sama Cak Mas Ari nanti di situ. Siap. Setelah itu, deleleh ya. Kalau kamu Mas Yanto tuh almarhum dulu. Kalau Hendra pengen melanjuti ke musik, kamu kuliah ke Jogja aja. Saya masih ingat itu. Tolong temui teman saya, namanya Royke. Ternyata. Langsung dikasih. Nah, itu sudah kenal banget mereka. Waduh, sesama maestro iki aja. Saya belum tahu Mas Roy. Saya belum tahu. Jadi cuman dari almarhum guru saya Mas Yanto tuh ngomong, nanti kamu murid saya, ngomong ke Pak Royke namanya, itu teman saya, itu bagus mainnya. Nah, pada waktu itu kita kan nggak tahu, Mas Ari ya, Dokter. Kita barometer bagus itu tidak, itu sepertinya saya masih awam dulu itu. Yang penting main aja. Saat itu udah main repertoar apa? Ingatnya? Dulu awal aku dikasih terakhir sama dia sebelum meninggal ya. Asturias. Mantap. Sudah lumayan lah, sudah. Raiso aku mainkan pakai ukulele, nggak jadi. Bahaya ya. Ada gitar tak mainkan sekilas. Oke, lanjut Cak. Luar biasa Cak. Oke. Setelah itu, cuman sebelumnya saya akan cerita sebelum saya masuk ke isi ini. Di sela-sela itu, zaman itu di Bangkalan, ya Dokter. Itu memang, atau mungkin sama di Banda Aceh atau di Aceh ya. Pada waktu itu musik band itu tidak ada yang menyanyikan lagu sendiri. Nah ini dia. Ini salah satu sebuah proses yang saya jalani. Pada zaman itu kalau ngeband tuh ya harus mainkan lagunya orang. Dan fatalnya lagi ini, harus persis, harus plak. Iya, betul. Harus persis. Kalau tidak persis itu dianggap sesuatu yang salah katanya, mungkin tanda kutip ya. Wah itu tidak bagus kalau tidak persis katanya. Gitu. Jadi zaman dulu itu ada gap-gapan, ada tribut. Maksudnya band ini alirannya Metallica, satunya Halloween, satunya Iron Maiden, satunya yang lain. Nah begitu. Ada aliran God Bless, begitu kan? Nah itu zaman dulu itu. Betul. Jadi di situ ada. Iya. Sama berarti ya, sama ya. Iya sama. Sama ya. Ini cuman kalau kami sedikit kami. Kalau kami masalahnya Cak Endra waktu itu mungkin slang udah populer di Jakarta atau Surabaya 4 bulan yang lalu. Kami baru tahu ada slang di sini. Itu wah, keterlambatan ya. Ngeri kan? Iya, ngeri. Tahu Metallica mungkin setahun setelah Hendra tahu, itulah kejadiannya pada saat itu. Kita maklumi karena mungkin jarak yang jauh Dokter ya. Nah, zaman itu memang dan satu lagi Dokter. Ini Pak Dokter. Kita kalau mainkan alat itu ya seadanya. Betul. Kita tidak tahu itu distorsi apa, efek tombok atau digital tidak ada itu. Jadi yang mana kalau yang kenal saya itu Metal Zone, wah itu sudah begini itu. Metal Zone sudah begini. Udah yang paling tidak bagus tahu ada. Kita tidak tahu modulasi apa. Kita tidak tahu apa perbedaan overdrive atau distortion. Kita tidak tahu itu apa itu routing, itu yang namanya routing itu bagaimana, itu tidak ada. Jadi yang penting kita itu pede aja tampil. Itu jadi kok malah masuk isi?
Nah, di sini dia. Ini Ya, ada beberapa alasan yang memang mungkin nanti saya akan curhatin ini. iya, iya. Cita-cita jadi keisi awal muasal ya, dokter ya. Ah, Saya pingin jadi awalnya cuma jadi pemain band aja, oke, ya itu aja. oke. Ah, Tetapi lucunya kok saya belajar klasik begitu loh. iya, iya, Ya, iya. lucunya kan kok belajar klasik, kok mau ngeband kok belajar Betul, klasik. betul. Jadi eh, datang ke sana sempat kaget. Teori musik masih ada bahasa Indonesia, masih ada Pancasila lagi. Iya, betul, betul. Iya kan? Dengan segala Iya. macam teori-teori yang sebenarnya itu ke saya part awal itu saya merasa Nah, terpaksa ini bagaimana kok seperti ini ya. Dan iya, harus saya jalankan itu. nah, Dan harus saya jalankan. nah, Karena memang cita-cita saya awalnya itu saya dulu pengen ngeband. nah, Ini cita-cita apa ya? Sebuah pemikiran yang salah mungkin zaman nah, itu. nah, iya, iya. Entah bagaimana kesalahan saya kok seperti itu Nah, ya. Cuman nah, saya merasakan dulu memang saya pengen masuk isi ini dulu pengen pengen ngeband aja hmm, begitu. Akhirnya ketemu sama teman-teman di sana. Nah disitulah saya sudah mulai bisa mengalami sebuah berpikir yang betul merenung dan saya hmm, harus berubah seperti apa. Nah hmm, saya ada di sana, saya bisa merasakan saya harus berubah di situ. Awal-awal yang tujuan saya ini apa mau masuk isi hanya hmm, untuk ngeband ternyata sudah tidak mungkin lagi ke sana. hmm. Kan begitu ya dokter? Itu itu bahasanya kayak bahasa kecewa atau bahasa mantep gitu loh. Yang betul yang mana ini? Jadi begini dokter. Ya, eh, karena memang mungkin kita tuh terus terang ya, isi sangat minim informasi di daerah. Terus terang ya, Oke, isi oke. sangat minim informasi. Karena yang kita tahu saya sebagai orang awam pada waktu itu seorang anak yang awam, saya mau belajar musik, saya mau ke isi ini, ya pengen jadi musisi, ya ngeband lah, gitu loh. Artis lah tanda kutip. Ya, artis, artis, ya betul. Ah. Yoi. Artis itu tanda kutip Ah, ya kan, ah, bisa ah. rekaman, ya, Ya, bisa terkenal kan gitu kan ya. betul, Nah, betul. itu Ah. yang memang ya di situ setelah saya masuk ternyata apa yang saya alami, wah itu sudah berubah total sudah. Doktrin, belum lagi doktrin-doktrin dari para senior. Aku nggak ada ya, aku nggak Lu ada udah ya, belum? Iya, ya. aku nggak ada. Untungnya belum ada pada waktu itu. Tetapi saya pernah baca tulisannya dokter pada waktu itu Bos, di Laras apa ya. tuh? Di Ya, Laras ya. apa ketulis? Saya Apa sempat ketulis? dulu ya salut betul dokter saya salut betul dari dulu saya sudah sangat salut sama Anda. Siap. Jadi ya betul betul dengan tulisan yang buletin yang Anda tulis dulu di Laras ya tahun berapa itu dokter? Laras. Waduh, lupa aku 90-an lah pokoknya. Wah ya Lupa. 90-an itu. Saya banyak sekali membaca tulisan-tulisan Anda ini dan sangat banyak memberi apa ya pemikiran-pemikiran dalam diri saya untuk berbenah dengan tulisan-tulisan Oh, Anda ini. Laras itu sebenarnya kalau dulu awal-awal mungkin banyak tidak penting. Kalau sekarang justru saya cari itu sekarang itu. Kalau masih polos dulu kan. masih polos ya, itu Dulu masih dokter. polos Jadi ya. eh, saya tidak kecewa karena memang pada waktu itu saya tidak tahu jalan, ya, tidak punya arah. Akhirnya setelah saya banyak tahu teman-teman, saya bisa enak, ada YGO, saya bisa menikmati Nice. bermain klasik, Ya. saya bisa menikmati menonton klasik, saya bisa menikmati. Ya, di Jogja, nah, saya katakan di Jogja, saya bisa menikmati dengan Ya. itu semuanya. Tapi kalau saya pulang ke Bangkalan, ke Madura, saya tidak bisa menikmati itu. Hilang ya, hilang. Hilang itu semuanya. Ya, hilang semuanya. Iya. Karena terus terang Ya. sampai tahun ini barusan nih penggalangan bagaimana saya bisa ingin mempopulerkan musik klasik di Bangkalan ini sangat berat.
Jadi mudah-mudahan tahun ini saya mencoba, sekarang sudah mulai berubah ya, alhamdulillah dokter di Bangkalan sudah kepedulian mindsetnya anak muda ini sangat luas ya. Referensinya juga sangat luas. Ini kita akui. Jadi kita sebagai seorang yang masih punya tanggung jawab lah sebenarnya. Karena sampai kapanpun juga dokter itu tetap punya tanggung jawab di Aceh. Bagaimana bisa menciptakan sebuah iklim aku positif. mau pindah dari Aceh, nggak mau dari Aceh. Bubar gitu ya. Merdeka nanti Aceh bingung aku. Bingung ya. Ya. Jadi iya. Nah, bercanda. Ya, oke. Gini, ini sebenarnya pas sekali ya 25 menit pertama kita udah mengeksplor bagaimana sosok karakteristik karismanya dokter. Kau panggil aku dokter jadi susah aku. Bagaimana karakter ataupun karisma sosok dari Cak Hendra ini terbentuk ya. Dan juga bahkan membentuk ya ekosistem baru di Bangkalan. Ada jeda nggak, Cak? Waktu seketika Cak Hendra lulus, kemudian pulang ke Bangkalan atau di mana dulu, sehingga pada saat Tik memulai sesuatu dengan mantap di Bangkalan. Oh ya, jadi begini dokter, tahun 2003, 2004 saya lulus mungkin ya, saya 9 tahun dong. Oke, sama. Sama. Payah masuk buru-buru keluar kan. Oke. Jadi kita sempat mengalami sebuah jeda. Saya mengalami sebuah titik jenuh. Itu di awal-awal tahun 2005 sampai 2010. 5 tahun. Saya mengalami sebuah titik jenuh di situ. Wah, 5 tahun. Kan ya lama. Cuman di situ saya tidak tetap ngajar. Ngajar masih. Nah, cuman saya lepaskan semua sampai instrumen pun saya jual semua itu. Karena saya merasakan sepertinya dengan musik yang saya pelajari, musik yang saya konsep ini Bangkalan tidak menerima. Sempat saya juga konsultasi kepada guru saya, ya, om saya juga di situ, Om Mehmet, Herul Selamat. Iya, Mas. Saya ngomong, ya, ayo kapan-kapan Om di sini 1 bulan 2 bulan, saya ngomong ke beliau. Beliau cuma ketawa-ketawa aja. Ternyata dia sudah tahu duluan. Nggak sanggup juga ternyata. Iya, Mas Mehmet udah di Jogja. Iya, makanya. Akhirnya dokter tahun segitu aku mulai ada semacam gairah. Salah seorang teman dulu ex-power metal, Mas Raymond. Raymond Arias, dia ngontak saya. Kebetulan dulu kami punya band Ciarok, seleksi Lox Labor dulu, kita itu tidak lolos sampai semifinal. Nah, dan pada waktu itu karena Mas Raymond tuh sangat senang kepada kita, sampai akhirnya dia nyimpen kontak saya. Ya, ayo Mas Hendra, sekarang saya ada ini loh, ada proyek ini untuk ngerjakan album Rock Law compilation, cuman melewati seleksi. Akhirnya di situ saya ada semacam gairah ya, untuk ini ada yang ngajak, berarti ada yang mau peduli gitu. Saya coba kontak teman-teman di Bangkalan yang memang sesuai satu ini dengan saya. Saya coba, alhamdulillah seleksi itu dari hampir 300 itu ya. Itu diambil 12 band itu. Itu seleksi itu zaman itu bukan seleksi tampil ya, dokter. Jadi dia memberikan demo CD. Ini Rock Law nih. Demo CD. Nanti bisa saya kirim. Bisa kirim alamat. Terima kasih. Mantap. Ya. Oke. Jadi di situ
alhamdulillah dengan nama Jam Karet di situ saya mencoba sesuatu yang memang ingin saya sambil menyelam minum air karena saya juga bergerak di bidang kebudayaan, saya juga ada semacam tujuan mulia juga kalau kita di sini dalam musik itu saya memasukkan unsur-unsur etnik. Saya coba di sini. Nah, memang, itu ya. Waktu ngeband itu, waktu ngeband sama Mas Ramon itu udah jadi pegawai? Sudah. Oh, udah. Jadi pegawai tahun sejak kapan? Begitu lulus langsung jadi pegawai? Ya, enggak. Jadi 2005 saya baru diangkat jadi PNS. Oke. 2005 saya ada di Dinas Pendidikan. 2010 saya promosi ke Dispora Budpar. Saya diangkat menjadi Kasih, Kepala Seksi. Tahun 2013 saya dipromosikan jadi Kabid Kebudayaan. Sampai sekarang yang namanya sekarang sudah kan nomenklaturnya sudah ini disebut Budpar itu. Nah, di situ banyak sekali proses ya. Nah, persis di menit 31 ini kita membahas judul kita, pegawai seni. Pegawainya nih. Ini dia. Sebelumnya kita sapa dulu nih yang udah bareng, ini ada Eko Arden. Nah, ini gitaris. Mas Eko, terima kasih. Ada Kodir Dak. Nah, ini nggak tahu saya perempuan apa laki-laki, maaf. Mas Kodir, salah satu gitaris Bangkalan tuh. Ya. Yes. Terima kasih sudah bergabung. Mami C, Dea. Terus ada Zidi, Ruli Budiarta. Terima kasih sudah bergabung. Oke, kawan-kawan, kita bahas sisi tadi itu. Jadi sejauh mana ya pada saat bekerja sebagai staf di pemerintahan dengan jiwa berkeseniannya ini bertabrakan atau kayak mana ceritanya tuh? Harus salah satu ditinggalkan atau gimana? Oke, siap. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat susah ini. Begini dokter, saya sebenarnya di dalam berkesenian itu tetap saya prioritaskan sebagai hobi. Ya. Jadi kalau dikatakan saya sebagai apa? Ya saya PNS. Profesi saya seorang pegawai ASN. Yang dimana di situ memang saya berpenghasilan, saya makan bekerja dari ASN itu. Di musik saya jadikan hobi yang positif. Jadi sebenarnya sih sama aja nih. Kalau kita senang hobi kicau ya, burung atau senang apalah itu, ya seperti itu. Saya hobikan musik. Cuman di sini hobi ini saya memang betul atur dan bagaimana sekiranya saya manajemen biar tidak berbenturan dengan tugas. Ini standar hobi Cak Hendra naikkan ini. Hobi aja harus sampai S1. Cek mana dulu? Jam kali. Iya betul ya. Jadi setelah pulang nggak ada pekerjaan saya setelah pulang dari ISI tidak ada satupun mata kuliah yang saya dapetin di situ. Enggak gini. Ya mungkin ini kesulitan banyak kita juga ya sama-sama. Sebenarnya saya kan juga kayak gitu ya. Artinya kita mungkin backgroundnya sama, berharap jadi terkenal juga lah di satu sisi. Ya. Tapi memang, tapi nggak apa-apa. Yang penting dikenal kita kan, nggak perlu terkenal kan. Kalau terkenal itu betul. Iya. Nah, aku berpikir Mas, ya mungkin kita tetap pribadi yang musikal tanda kutip dan kita melakukan pekerjaan itu ya dengan segala macam prinsip-prinsip musikalitas yang kita pahami. Ya. Aku pikir Mas Hendra mungkin bisa bicara tentang itu ya.
Tapi kalau saya banding-bandingkan ya sama teman-teman yang juga kerja di pemerintahan dan mungkin juga punya latar background yang sama seperti kita, ini nggak sampai sejumlah ini album yang terbit, Mas. Nggak sampai single-singlenya seperti ini, nggak sampai bisa dapat apa theme song segala macam ini. Oh ya, Iya, ini oke. bukan hobi. Bukan, menurut saya. Cuman apakah yang tadi Mas Hendra sampaikan itu karena memang ada sesuatu yang membebani? Ada seolah-olah perasaan bermusik atau berkesenian itu terhambat dengan kerja-kerja Mas sebagai ASN? Eh, Selama ini belum pernah saya rasakan hal hambatan dalam pekerjaan itu. Dan saya merasa sangat menikmati tatkala saya sangat merasa bersyukur di sela-sela saya masih mempunyai tugas banyak tugas-tugas di kantor itu, saya masih bisa membagi waktu, biarpun memang kadang-kadang ini pekerjaan ini memang saya kerjakan malam atau mungkin sampai subuh gitu ya sama teman-teman, karena memang waktu ini yang memang kita tidak bisa dari pagi sampai siang sore itu tidak bisa, itu malam, dan itu memang kalau nggak kita suka, kita senang, itu memang akan susah untuk bisa intens dan continue di situ. Ini tantangannya, dokter. Itu aja. Dan Cak Hendra juga menyenangi pekerjaan ASN itu ya, walau memang ya dengan mau tidak betul, mau harus disenangi. Ya, betul. Ya, oke. Ada perbedaan kalimat memang di situ ya, tapi ya nggak apa-apa. Iya. Ya, enggak. Okay. Saya sebenarnya berkeyakinan ya, ketika kita mulai memilih ya musik ya, saya kira memang tantangannya luas sekali ya. Kita harus bisa, bukan harus bisa, tapi rasanya nggak nyaman kalau kita nggak sampai menciptakan sesuatu yang musikal. Betul. Menyajikan sesuatu yang musikal, meneliti mungkin sesuatu yang musikal ya, mendidik bahkan ya, mendidik musik bahkan mengelola. Nah, saya kira mungkin ya kita punya wadah tersendiri ya dengan musikalitas kita. Dalam hal ini Mas Hendra mengelola sebuah pekerjaan ya, dan itu tentu harus dengan tempo yang kalau seperempat dibaca seperempat loh Mas, nanti tangkap KPK. On tempo ya. Tempo, durasi harus clear ya, artikulasinya juga harus clear. Ya saya paham, apalagi kapasitas Mas Hendra kan kepala bidang ya. Saya paham bagaimana tanggung jawab ya yang Mas emban ya. Saya bergaul juga dengan teman-teman kepala bidang, bahkan kepala dinas dan juga staf-staf ya. Saya pelajari bahwa ya selain masalah politik, kita tahu Indonesia kayak ya. Jadi selain masalah politik ya, tetap ya sistem itu ada jenjang yang memang semakin tinggi, tanggung jawabnya semakin besar. Nah, saya kira saya memilih hadirnya Mas Hendra ini karena saya melihat sosok yang seimbang ya. Dan terakhir ini kalau saya mungkin dikoreksi kalau salah Mas mulai bekerja sama dengan seniman-seniman lokal ya, dengan seniman-seniman Bangkalan. Itu apa mau dibuat itu? Apa tuh urusan dinas juga atau gimana itu? Sebenarnya sambil menyelam minum air. Oke. Sambil menyelam minum air. Di sela-sela kita sebagai ASN dan saya bertugas sebagai Kabid Kebudayaan di Kabupaten Bangkalan, saya berkewajiban untuk merangkul elemen-elemen budaya, seni itu juga, ya masyarakatnya. Jadi pekerjaan kami di sini memang kalau spesifik, misalnya keterlibatan partisipasi seniman-seniman lokal itu dalam program apa dalam kedinasannya Mas Hendra? Oh banyak, Mas. Jadi setiap kali kita mengadakan mengonsep sebuah program atau kegiatan, kita selalu berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat itu masyarakat seni tentunya. Lah masyarakat seni itu ada beberapa di situ ya, ada seniman, ada penggiatnya juga ya. Itu kita rangkul semua. Jadi kita rangkul, kita ajak kerjasama.
Jadi ini memang cita-cita saya bagaimana di Bangkalan ini bisa tercipta sebuah iklim yang positif, tentunya dalam hal berkesenian. Karena selama ini, Dokter, kita sangat tahu itu teman-teman seniman ini kan memang susah untuk diajak kerjasama, untuk akur ya. Itu sudah hal yang biasa ya. Tapi kami mencoba di situ bagaimana bisa guyup, bisa langgeng, bisa gayeng katanya orang Jawa ya. Nah, itu bagaimana? Ya, salah satunya kita coba pendekatan melewati karya. Jadi kita kerjasama kolaborasi. Salah satu yang mungkin bisa dicek di YouTube nanti, Tell Me Brothers itu, yang sudah ada di YouTube itu bisa dicek. Silakan kawan-kawan. Nah ini menarik ya. Jadi itu secara inisiatif personal berarti ya, Mas Hendra. Ya. Karena ini kan inisiatifnya memang dalam pikiran sendiri kan, artinya terlepas ya, betul. Terlepas dari dia nanti akan bermanfaat untuk menunjang program kedinasan secara personal ya. Jadi kan sebenarnya yang tadi dibilang tujuannya agar seni di Bangkalan itu semakin maju itu kan bukan harapannya dinas, terutama harapannya Cak Hendra sendiri ya dengan kolaborasi musik itu ya. Secara langsung ya. Berarti masih banyak obsesi Cak Hendra ini ya. Berarti ya. Kayaknya ada masih. Ada yang belum terbalaskan nih dari kisah-kisah sendu sebelumnya ini. Apalagi Cak yang mau dibuat nih memang? Ya yang penting bagaimana Bangkalan ini, teman-teman di Bangkalan, terutama karena memang di sini saya orang musik, saya ingin merubah mindset, Dokter. Saya ingin merubah mindset. Ini memang salah satu tugas yang sangat berat. Jadi mindset ini bisa menjadi global akhirnya. Bagaimana mindset itu bisa terbuka, open minded, dan bisa menciptakan seorang masyarakat yang bermental baja, berjiwa besar dalam segala bidang tentunya. Cuman di sini tetap karena memang di kita ini di budaya, ya itu saya kasih batasan itu di situ dulu. Jadi kalau sudah saya anggap senimannya sudah kompak, guyup, insya Allah itu adalah nilai-nilai positif yang lain yang akan mungkin menularkan itu. Begitu. Seperti apa kira-kira Cak yang Cak Hendra bayangkan mindset yang luar biasa itu? Indikatornya apa itu? Bentuknya seperti apa itu? Apa yang terjadi di Bangkalan yang Cak Hendra bayangkan ideal itu? Iya, yang terjadi di sini masih seperti hal-hal yang sangat ini ya. Saya katakan naif ya, Dokter ya. Masih ada pengkotak-pengkotakan. Itu masih ada tentunya. Dan di situ memang kita harus rubah itu. Kita harus menciptakan ruang. Kotak-kotaknya apa nih? Kotak-kotak apa nih? Ya, pengkotak-pengkotakan antar masyarakat seni di situ. Jadi sebuah kesadaran bagaimana mereka itu sebenarnya bisa menjadi satu, bisa bekerja sama, bisa saling membantu, bisa saling merangkul, saling support. Itu masih belum terjadi, betul-betul terjadi. Jadi dengan apa yang saya kerjakan ini, saya secara tidak langsung tidak mengajak, cuman saya memberikan contoh sikap ini harus kita rubah ini. Jadi kita harus kita rubah. Jadi maksudnya salah satu contoh ketika saya seorang gitaris ditonton Dr. Ari, saya konser, saya akan merasa biasa-biasa saja. Tetapi kalau umpamanya anaknya Dr. Ari nonton saya merasa luar biasa itu. Karena kenapa? Karena saya merasa ada seseorang yang baru di situ. Kan begitu. Ada seseorang yang baru. Atau mungkin ada seorang penjual nasi goreng nonton saya main klasik, saya akan lebih merasa bergairah di situ. Kecuali ada Mas Roy, mungkin tidak main saya. Buyang semua. Iya.
Iya nih Mas Roy dirindukan ini, dirindukan semua ini Iya, Mas Roy. Sibuk kali katanya terakhir-terakhir ini Mas Roy. iya, sibuk Banyak betul. nguji segala macam. Mm, mm, Iya mm, Cak Endra luar biasa sekali Cak Endra. Ya kita bisa mm. memahami ya. Ya saya yakin itu membantah apa yang Cak Endra katakan bahwa musik bukan hobi dalam diri Cak Endra. Apalagi dengan cerita latar belakang itu kan. Ya Sudah sebenarnya terkuak ya. terkuak sudah. Ya, ya artinya memang saatnya ya kita butuh apa sumber daya manusia di aparatur kenegaraan kita yang betul-betul punya kekuatan isi ya. Masalah Iya, disiplinnya apa saya kira nggak ada masalah ya. Kita kan nggak harus baca buku filsafat dari nol lagi. Kita betul, betul, betul. kita udah cukup lah setahun sama Bu Sukatmi Susantina kan. Aduh, sudah dalam sekali itu. Iya betul. Pancasila Kita satu, nggak perlu. Pancasila dua. Oh, Mm-mm. jadi Filsafat artinya Pancasila. oh, kita butuh lebih daripada sekedar administrator ya yang paham hal-hal sampai sejauh ini yang semua akhirnya mengadministrasikan substansi ya. Nggak Iya, sebaliknya. Aku betul, jujur, Cak betul. Hendra, kenapa ada sesuatu yang mengganjal ya judul acara kita kan curah gerah musikal. Nah, Mm-mm. kegerahan curah gerah musikal ini karena musikal itu kan orientasinya nanti ke estetika, ke keseimbangan. Ketika keseimbangan itu tidak stabil ya akhirnya gerah kita kan. Nah, saya Betul, betul. jujur dapat banyak hal menarik dari Cak Hendra. Seketika saya punya kekecewaan misalnya sama teman-teman yang sebenarnya kita tahu bagus loh, jauh lebih bagus mungkin dari Cak Hendra ya prestasinya di dalam dalam seni ya, entah Iya, iya. dari sekolah seni maupun bukan, tapi kok begitu menjalankan apa amanahnya jadi orang lain mas. Kan bingung Betul, kita. betul. Iya, 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 Iya betul, kan? betul. Artinya kita juga bukan mau dekat, bukan itu maksud kita, tapi kan kita berharap seperti yang Cak Endra bilang, Iya. bukan hanya kegerahan kita itu jadi subjektif, tapi kegerahan kita itu sebenarnya keinginan semua orang. Ya, Ah, seperti betul. Bangkalan yang aku lihat Bangkalan dari ejaan Bangkalan aja aku bayanginnya itu New York ya. Jembatan Suramadu ya udah ada. Ya, Ya, betul. ngapain jauh-jauh ke New York, di Bangkalan dibuat gitu. Nah, cuman ini Ah, menarik ya, karena ada satu sisi yang mungkin semua orang juga tahu ya bahwa Bangkalan mm-mm. itu Madura umumnya itu sangat religius ya, bahkan sangat teologis. Itu kayak mana kok perjuangan Mas Hendra dengan atau pertemuan Mas Hendra dengan hal itu? Apalagi Mas Hendra mainnya rock Eh, loh nih. ya. Itu syukur selama ini saya belum pernah mengalami sebuah gesekan dengan apa yang dikatakan bahwa Bangkalan ini adalah kota bersolawat dan zikir. Oke. Bangkalan ini juga kota santri. Madura lah, Dokter Ari. Hmm. Cuman selama ini dalam hal kita menjalani sebuah proses berkesenian, itu kita tidak ada masalah, tidak ada persoalan tetap. Hmm. Dan masyarakat Bangkalan tetap welcome. Begitu ya. Oke. Cuman di sini tetap kepada kami tugas saya ini bagaimana ke depan itu Bangkalan bisa itu aja open minded aja dulu. Oke. Itu aja dulu. Oke, mungkin di beberapa menit kita yang terakhir ini, saya Oke. mau lihat karena beberapa yang saya lihat dari musiknya Mas Hendra ini mulai ya, bahkan mungkin sudah sangat kompleks mengeksplorasi bunyi-bunyi dari Madura. Potensi apa aja secara musikal yang dimiliki Madura, Mas sebenarnya? Banyak sebenarnya Hmm. dokter. Hmm. Jadi kita mau potensi dari sesi apa dulu? Ya apa saja yang Jadi bisa jadi karya? oh gitu. Ya, Budayanya. Bangkalan Hmm. Madura Hmm. ini budayanya sangat kaya. Hmm. Bangkalan itu sangat kaya dan dinamis. Ya, kalau saya lihat Jawa Timur, Hmm. Jawa Timur Hmm. itu
yang berbeda cuma satu, Mhm. Madura. Oke. Bahasa kita tidak ada yang beda, sama. Mhm. Ya. Kalau kita berbicara tentang musik Mhm. pop daerah, cuman Madura yang berbeda Mhm. secara bahasa. Mhm. Secara ritmis, kita punya sesuatu yang sangat khas di situ, sangat kaya akan musik-musik ritmis di situ. Dan sampai sekarang, ya alhamdulillah, saya bisa buktikan ke Taman Mini tahun 2012 itu, kita mewakili Jawa Timur, bukan mewakili Madura. Kita bisa masuk 10 besar di sana. Itu sudah merupakan sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Bangkalan ini memang punya potensi. Dan Itu ketika dalam dia sisi bahasa. disentuh oleh seorang Hendra Gema, jadilah dia bernuansa rock, ya. Metal. Cuman ini di Taman Mini dulu tuh, Dokter. Gimana? Nggak pada marah itu orang Madura. Jadi pada keras waktu gitu musiknya. Ya, pada waktu di Taman Mini ini saya malah menggarap betul-betul musik tradisional. Jadi saya Mas Joko Nova sangat tahu, nonton dia, ya, nonton di Taman Mini. Jadi setelah terakhir saya memang satu yang saya pertahankan, dan itu memang sebuah pesan dari guru, Mahaguru, Mr. Roy. Mr. Roy, apa katanya? Jadi saya itu, kamu tetap konsisten, konsisten aja, jangan berubah. Itu saya pegang. Jadi Mas Roy ngomong itu saya pegang terus. Saya memang dari awal tidak pernah pindah-pindah. Yang namanya saya suka musik rock itu saya bawa sampai sekarang ini. Siap. Jadi dari kacamata rocker ini, bukan kepala dinas. Bukan kepala bidang ya, bukan kepala bidang. Dari kacamata rocker. Dalam berapa tahun ini, Bangkalan atau Madura secara umum bisa menghadirkan misalnya band selevel Sepultura lah, masa lalu nih referensinya. Kalau musik-musik rap underground seperti itu, Dokter, sangat banyak. Ya. Mereka sudah ada, subur. Jadi malah sudah subur. Sudah subur ya. Jadi kalau dunia underground kita jangan khawatir. Kalau musik metal, ekstrim metal, itu manajemennya memang sudah kuat dari dulu, karena mereka dari awal sudah militan. Dengan jatuhnya major label, mereka ini sudah bisa berkembang sekarang. Banyak di Bangkalan. Langsung nyata ya. Jadi sebenarnya nggak banyak lagi ya. Nggak banyak lagi, tinggal mempersatukan aja semua kotak-kotak ini ya. Sedap. Sedap itu, betul. Jalan sendiri gitu ya. Pokoknya Pak Kabit pokoknya teken aja ya. Teken aja. Luar biasa, Cak, luar biasa. Jadi kapan-kapan kita lanjut lagi dengan tema-tema boleh. Terima kasih sebelumnya. Saya kira teman-teman Cak Hendra Gema ini atau Pak Hendra Gema Dominan ini salah satu figur yang patut kita teladani ya. Bagaimana musikalitasnya juga memimpin visi, misi dan semua tugas ya, dan kewajiban beliau dalam kapasitas utamanya atau fungsi utamanya sebagai ASN ya, aparatur sipil negara. Kita sama, Cak, cuman mungkin beda tempat dan beda kegiatannya, tapi secara prinsip sama. Cuma aku nggak bilang pribadi aku di teras ini. Jadi aku ajak teman-teman untuk melihat kesamaan itu, dan dengan begini kita bisa saling bertukar ya, dan mungkin saya jadi lebih paham ya bagaimana teman-teman di birokrasi, terutama di kantor-kantor, kita juga jadi paham teman-teman yang di dosen atau guru ya. Dan besok saya menghadirkan kawan kita yang kebetulan dari teater, yang juga dosen UNESA. Kalau Cak Hendra ingat itu namanya Mas Arif Kriing gitu. Kalau ingat
Ingat Mas Arif. Langsung kebayang Ya, kan siap. nyeninya ya, gila nyeninya itu. Tapi sekarang sekarang beliau dosen. Nah, kita lihat besok Iya, iya, bagaimana iya. beliau Bapak bicara tentang proporsi berimbangnya ya dalam dua Siap, dunia Pak Dokter. Terima yang kasih. Ini yang jadi acaranya satu bagus nih. ini. Terima kasih Pak Hendra. Oke, Jadi memang kita menabung sama-sama. sebanyak-banyaknya Siap. referensi. Mungkin nanti ini masih melebar, nanti kita lebih fokus lagi. Oke, Intinya, Dokter. intinya ini untuk ya siapapun lah, kita nggak cari uang. Kalau ada uang ya alhamdulillah untuk bisa kita kemas jadi lebih bagus lagi. Mulai cari sponsornya. Iya, betul. Ya, saya berharap acaranya ini bisa bertambah besar nanti. Mudah-mudahan bisa Amin. melebar. Ya, Ya. jadi teman-teman yang datang belakangan jangan khawatir nih, ada Mas Higiano, Pua, Kauzatul Janah, Bu Rindri, Agung Nugroho Bangkalan. Kalau tertinggal nanti ini akan saya save di Instagram kita, jadi bisa ditonton Siap. kapan saja sampai nanti jadi Siap. ada kemasan barunya. Dan Oke, terima Pak Dokter, kasih terima sekali kasih. lagi Cak Hendra, luar biasa. Terima Sama-sama. kasih waktunya. Sama-sama. Salam buat semua kawan di sana, baik yang di kantor Ya, maupun oke. teman-teman seniman. Terima kasih Ya, sekali ya, kesempatannya. Dokter Arif. Kita berakhir di sini Sama-sama. kawan-kawan ya. Makasih banyak. Oke. Salam Assalamualaikum metal. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam metal. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke. siap.